Apakah Anda merayakan hari ulang tahun Anda? Saya yakin sebagian besar kita merayakannya. Paling tidak pada hari itu teman-teman Anda akan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Anda. Tetapi pernahkah kita benar-benar menyadari bahwa pada hari dan tanggal yang sama ketika kita berulang tahun, ketika kita dilahirkan, ada begitu banyak bayi di dunia ini yang juga dilahirkan, tetapi mereka tidak bertahan, mereka tidak survive seperti Anda dan saya. Berbagai macam sebabnya. Ada yang sengaja digugurkan, ada yang karena keguguran, ada yang dibuang karena tidak dikehendaki, ada yang menjadi korban peperangan, ada yang mati karena wabah penyakit, bahkan ada yang dibunuh secara keji. Jikalau kita menengok sejarah kelam kemanusiaan, terutama pada masa pemerintahan para diktator atau tirani di dunia ini, seperti Hitler di Jerman atau Pol Pot di Kamboja. Pada masa itu, banyak bayi-bayi dibunuh oleh para tentara dengan cara yang keji. Kita membaca kisah serupa di dalam Alkitab. Raja Herodes Agung memerintahkan membunuh bayi-bayi berumur 2 tahun ke bawah di desa Bethlehem dan sekitarnya pada zaman Kristus dilahirkan, sehingga banyak ibu-ibu meratap menangisi bayi-bayi mereka. Firaun di Mesir melakukan perintah membunuh kepada bayi-bayi lelaki orang Yahudi oleh karena merasa takut terancam karena pertambahan jumlah penduduk mereka yang pesat. Akibatnya banyak bayi-bayi lelaki mati dibunuh dengan keji. Tetapi ada satu bayi yang selamat diceritakan di dalam Alkitab. Bayi itu dinamai Musa karena ia diangkat dari air, ia diangkat dari petaka, ia diluputkan dari bencana, ia menjadi survivor atau si terluput. Tetapi jika kita renungkan lebih dalam, bukankah si terluput itu bukan hanya Musa? Anda dan saya juga adalah survivor, bukan? Si terluput. Mungkin menjadi survivor selama ini tidak terlalu kita pikirkan, tidak terlalu kita rasakan. Tetapi pada saat sekarang, ketika pandemi melanda dunia ini, siapa yang tidak ingin menjadi survivor? Siapa yang tidak ingin terluput? Semua orang merindukan bisa diluputkan dari bencana ini dan menjadi survivor, bukan? Artinya, kalau kita bisa terluput, kita ini bisa hidup, kita ada sampai saat ini, kita masih bisa menghirup nafas, itu berarti kita diberi karunia berharga, karunia hidup, karunia kesempatan untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, hargailah kehidupanmu, hargailah kehidupan orang lain juga. Saat ini, di garda terdepan, para petugas kesehatan mempertaruhkan kehidupan mereka untuk mempertahankan kehidupan orang lain. Sekarang ini adalah saat di mana orang melakukan usaha untuk menghargai kehidupan,
berjuang mempertahankan kehidupan, membela mati-matian kehidupan. Itulah caranya kita mensyukuri kehidupan. Jangan menyia-nyiakan kehidupan kita, jangan menyia-nyiakan kehidupan orang lain. Hargailah orang lain juga. Oleh karena itu, jangan gegabah. Kalau kita pergi keluar, jangan berkerumun, jangan tidak memakai alat pelindung diri yang layak. Hargailah kesehatan, hargailah kehidupan, hargailah keselamatanmu, keselamatan keluargamu, tetapi juga keselamatan orang lain dan keselamatan orang lain yang juga punya keluarga seperti dirimu. Sekarang ini saatnya kita untuk berjuang menjadi survivor, tetapi juga untuk belajar menghargai kehidupan ini lebih dan lebih lagi. Elie Wiesel adalah seorang survivor Holocaust. Dia survivor dari kekejaman Nazi Jerman karena seluruh keluarganya sudah binasa. Dia bertahan hidup dan dia memperjuangkan semua hak manusia, hak-hak kemanusiaan untuk orang-orang yang tertindas. Dia memenangkan hadiah Nobel perdamaian pada tahun 1986. Orang ini pernah berkata, "When a person doesn't have gratitude, something is missing in his or her humanity." Kalau seseorang tidak mempunyai rasa syukur, menghargai kehidupan ini, ada sesuatu yang hilang pada kemanusiaannya. Sebab rasa syukur itu melekat pada kemanusiaan kita. Kalau kita sebagai manusia ada, kita hidup, kita sehat, itu sebuah karunia dari Tuhan yang layak diterima dengan rasa syukur, dan rasa syukur itu diwujudkan dengan kita menghargainya, menghargai hidup kita, menghargai hidup sesama kita, menghargai kehidupan kita bersama. Karena apa? Karena Anda dan saya itu si terluput. Bahkan setiap hari ketika kita bangun tidur, kita masih bisa bernafas. Itu berarti satu hari lagi kita diberi kesempatan untuk menjadi survivor. Oleh karena itu, hargailah kehidupan ini. Ada orang berkata, pada saat kita menghembuskan satu nafas keluh kesah, pada saat yang sama nun jauh di sana, ada orang yang sedang berusaha menarik satu nafas kehidupan dengan susah payah, sekedar untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, jangan menyia-nyiakan waktumu untuk berkeluh kesah tentang hidup. Hidup ini berharga. Hidup ini sebuah karunia. Engkau dan aku ada, bukan kebetulan. Hidup ini layak untuk disyukuri, dicintai, dan dihargai. Salah satu cara kita menghargai hidup juga adalah berbagi kehidupan dengan mereka yang tertatih-tatih, melangkah untuk bertahan hidup. Ulurkan tangan kepada mereka yang membutuhkan pegangan.
bantulah mereka yang berkekurangan, topanglah mereka yang goyah, berbagilah hidup. Sebab hidup ini sebuah kesempatan untuk mengembangkan diri semaksimal mungkin, kesempatan untuk berbagi kehidupan dengan sesama, terutama yang lemah, dan kesempatan untuk memuliakan Sang Pencipta. Sebab untuk itulah kita diciptakan dan diberi kehidupan. Selamat merayakan kehidupan.